Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Rahma Rizkika dengan NIM S1S1 22035 dari kelas C. Nah, jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu sebelumnya, yang dimana kita akan membahas bagaimana membangun model neural network yang kompleks menggunakan function APA dari keras. Nah, jadi berbeda dengan sequential APA yang hanya mendukung alur linear, function APA memungkinkan kita membuat arsitektur yang lebih fleksibel, seperti model dengan banyak input, banyak output, atau banyak shortcut connection-nya. Nah, jadi salah satu arsitektur yang cukup populer adalah Wide dan Deep Neural Network atau DNN. Nah, jadi model ini itu dirancang untuk memanfaatkan keunggulan dari dua pendekatan berbeda, yang dimana ada jalur wide atau lebar, kemudian ada jalur deep atau dalam. Nah, jadi di sini bisa kita lihat pada gambar ini, kita bisa melihat bahwa melalui proses connection tanpa melalui hidden layer, jalur ini tuh membantu model dalam mengenali atau menangani fitur-fitur sederhana atau aturan yang sudah direkayasa sebelumnya. Jadi sementara itu jalur kedua ini adalah jalur dalam yang terdiri dari beberapa hidden layer yang memproses inputan secara bertahap yang digunakan untuk menangkap pola-pola non-linear yang kompleks. Nah, jadi kedua jalur ini itu kemudian digabungkan sebelum menghasilkan output, yang dimana pendekatan ini itu memungkinkan model untuk belajar lebih efektif dari data yang memiliki kombinasi atau aturan sederhana dalam pola yang mendalam. Nah, sehingga cocok digunakan dalam berbagai aplikasi. Nah, termasuk sistem rekomendasi seperti yang digunakan oleh Google. Nah, langsung saja pada lanjutannya di sini kita akan melanjutkan codingan kita pada minggu sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat codingan minggu sebelumnya. Jadi, model neural network yang akan kita bangun ini itu bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan regresi pada dataset California housing, yang dimana model ini tuh menggunakan APA, menggunakan function APA eh, karena memungkinkan kita membangun arsitektur yang lebih fleksibel. Nah, misalnya di sini kita menggabungkan dua layer yang berbeda menjadi satu output. Nah, ini adalah contoh dari pendekatan wide and depth, yang dimana sebagai informasi diproses secara langsung atau wide. Nah, dan sebagiannya lagi menggunakan hidden layer bertingkat atau depth. Nah, lalu hasilnya itu kita gabungkan. Nah, di sini langsung saja untuk kodenya kita langsung tambahkan. Nah, di sini kita mengikuti. Nah, langsung saja di sini kodenya kita tambahkan. Jadi di sini kodenya akan kita lihat berdasarkan buku. Nah, di sini langsung saya bagi layar. Nah, jadi ini kodenya. Langsung saja kita lanjutkan. Kemudian di sini. Nah, jadi langsung saja di sini kita run. Nah, jadi di sini bisa kita lihat untuk baris kode yang pertama di sini itu kita membuat input layer dengan bentuk input mengikuti jumlah dari fitur pada dataset pelatihan. Nah, kemudian untuk baris kedua di sini hidden layer pertama itu dengan neuron 30 dan aktivasi menggunakan ReLU. Kemudian di sini pada hidden layer kedua menggunakan 30 neuron dan aktivasi ReLU, kemudian menerima output dari hidden 1. Nah, kemudian di sini pada baris selanjutnya di sini kita output layarnya dengan satu neuron karena ini adalah regresi tanpa aktivasi. Nah, kemudian di sini kita membuat model dengan input output yang sudah didefinisikan. Nah, langsung saja untuk kode selanjutnya di sini. Nah, di sini untuk codingan selanjutnya mungkin langsung saja kita copy dari buku. Di sini kita copy saja langsung dari bukunya.
Nah, langsung saja kita paste, kemudian kita run. Nah, jadinya yaitu A dan B yang dimana di sini itu kita gunakan untuk menentukan bentuk input data yang akan diterima oleh model, termasuk dari ukuran dan tipe datanya. Nah, jadi ini tuh sangat penting sebagai langkah pertama dalam function APA. Nah, kemudian di sini ada hidden layer 1 atau dense layer pertama yang dimana ketika layer dense-nya ini dibuat dengan langsung yang dimana ketika layar dance-nya ini dibuat dan langsung akan dipanggil dengan inputannya seperti fungsi yang dimana ini itu memungkinkan kita membentuk koneksi antar layer secara eksplisit. Nah, kemudian ada hidden layer 2 atau hidden layer kedua yang dimana sama seperti hidden layer pertama, namun hidden layer kedua ini menerima output dari hidden layer sebelumnya atau hidden layer 1 sebagai inputannya. Nah, kemudian di sini ada connect yang dimana ini merupakan connection dari layer yang dimana kita gunakan untuk menggabungkan input awal dan hasil dari hidden layer 2. Nah, ini tuh bisa juga menggunakan fungsi dari keras layer concatenate. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada output layer yang dimana pada output layer ini hanya terdiri dari satu neuron yang dimana karena tugasnya ini kita adalah prediksi nilai kontinu atau regresi. Nah, kemudian di sini kita menggunakan model final yang dimana di sini itu kita gabungkan semua ke dalam objek model satu untuk mendefinisikan input dan outputnya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, jadi model pada gambar ini tuh menggunakan arsitektur wide dan deep yang dimana dengan fungsi APA keras yang dimana inputannya itu berukuran 8 fitur yang diproses melalui dua jalur yaitu jalur deep melalui dua layer dense masing-masing 30 unit dan jalur wide yang langsung menggabungkan inputan asli hasil kedua jalur yang digabungkan yaitu output 38 unit dan diteruskan ke layar output dengan satu neuron. Jadi total parameter yang dilatih sebanyak 1239 arsitektur yang dimana arsitektur ini tuh menggabungkan pembelajaran fitur langsung dan hubungan kompleks antar fitur. Nah, kemudian di sini sebelum model digunakan untuk melakukan prediksi, langkah penting berikutnya adalah menyusun proses kompilasi dan pelatihan training model yang dimana proses ini tuh mencakup penentuan fungsi kerugian, algoritma optimasi, optimis, algoritma optimisasi, dan jumlah epoch pelatihan, serta evaluasi model terhadap data uji dan prediksi data baru. Nah, di sini untuk codingannya, nah mungkin langsung saja kita copy lagi dari codingan yang ada di buku. Di sini, nah mungkin di sini langsung saya kita run. Nah, jadi di sini bisa kita lihat selama proses pelatihan 20 epoch yang dimana nilai dari validation loss-nya itu kerugian pada data validasi turun menurun menu- turun menurun yang dimana menunjukkan bahwa model semakin baik dalam mempelajari pola dari data. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat di awal epoch pertamanya di sini untuk validation loss-nya itu sebanyak 64%. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk epoch pertama untuk validation loss-nya itu untuk epoch pertama dia memiliki akurasi yang agak tinggi. Kemudian pada epoch kedua dia agak menurun. Nah, jadi setelah pelatihan selesai dari hasil evaluasi pada data uji memungkinkan loss sebesar 0,52 0,5207 yang dimana ini itu merupakan prediksi terhadap X new yang berhasil dilakukan dan menghasilkan output dalam waktu yang sangat singkat yaitu sebesar 115 ms per step. Nah, jadi di sini bisa kita lihat, nah di sini itu kita selesai kita definisikan, kemudian di sini kita mengcompile atau kita melatih data dari trainnya. Nah, jadi di sini kita compile menggunakan loss function MSE atau mean squared error, dan kemudian di sini kita melakukan optimizer SGD dengan learning rate yaitu 0,001.
Nah, kemudian di sini kita membagi input menjadi dua bagian sesuai dengan jalur inputan pada modelnya. Di mana di sini kita menggunakan input A atau fitur 0 sampai 4, kemudian input B dengan fitur 2 sampai 7. Nah, kemudian di sini kita mengambil tiga sampel pertama dari data uji sebagai data baru untuk prediksi, yaitu di sini X new, X new A, kemudian X new B, kemudian X test A, kemudian di sini kita mengambil tiga sampel pertama. Nah, kemudian di sini kita melatih model dengan data latih yang dimana data inputannya diberikan sebagai input A dan B, kemudian kemudian data validasi juga diberikan untuk menentukan performa dari model. Nah, di sini epoch-nya itu sebanyak 20. Nah, kemudian kita evaluasi performa model pada data latih uji. Nah, kemudian di sini kita melakukan prediksi terhadap data baru. Nah, ini merupakan hasil dari training 20 epoch. Nah, kemudian di sini langsung saja kita masuk pada gambar ini. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat menjelaskan bahwa bagaimana kita dapat menangani multiple outputs atau keluaran ganda dalam arsitektur neural network yang dimana pendekatan ini tuh digunakan ketika sebuah model diharapkan menghasilkan lebih dari satu prediksi secara bersamaan. Nah, jadi dalam ilustrasi ini model ini tuh memiliki dua output, yaitu output pertama yang dihasilkan dari gabungan antara input A dan hasil dari lapisan tersembunyi atau hide-nya. Nah, serta auxiliar output atau keluaran tambahan yang berasal langsung dari salah satu hidden layer, yang dimana penambahan auxiliar output ini bukan hanya untuk menghasilkan prediksi tambahan, tapi juga berperan penting sebagai teknik regularisasi yang dimana teknik ini tuh bertujuan untuk mengurangi overfitting tetapi juga berperan penting sebagai error signal atau lebih awal dalam proses pelatihan yang dimana sehingga mendorong bagian awal dari jaringan untuk belajar dari fitur-fitur yang bermakna secara independen. Nah, jadi dengan cara ini jaringan tidak sepenuhnya beruntung pada lapisan-lapisan akhir untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, selain itu strategi ini juga dapat mempercepat proses pelatihan karena error dari auxiliarnya itu uh, membantu memperkuat sinyal gradien ke lapisan-lapisan awal. Nah, jadi pendekatan ini tuh sangat berguna untuk membangun arsitektur yang dalam atau yang lebih kompleks yang dimana menjaga kualitas pembelajaran di setiap bagian jaringan menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model terhadap data yang baru. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan evaluasi model menggunakan data uji dari X-test dan X-test A dan X-test B. Nah, jadi di sini bisa kita lihat untuk codingannya. Nah, ini langsung saja kita tambahkan kode. Nah, mungkin di sini langsung saja kita copy dari buku. Hmm. Nah, jadi di sini bisa kita lihat, di sini kita lakukan lagi, atau kita optimalisasi lagi model dengan dual loss function, yang dimana untuk masing-masing outputnya itu, yang dimana output utama memiliki bobot yang lebih besar, yaitu 0,9, yang kemudian output tambahannya itu 0,1, yang dimana di sini kita menggunakan optimizer yang digunakan oleh SGD. Nah, kemudian di sini kita melatih model, yang dimana kita latih model selama 20 epoch, yang dimana di sini model diberikan dua inputan, yaitu X-train dan X-train B, yaitu X-train A dan X-train B. Nah, jadi di sini juga terdapat dua target output yang dimana keduanya itu yaitu Y
validation. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat validation-nya juga dilakukan pada data validation dengan inputan dan output yang sama strukturnya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat untuk proses pelatihannya. Nah, jadi selama 20 epoch ini, nah di sini bisa kita lihat bahwa performa model ini tuh mengalami peningkatan secara bertahap yang dimana di sini menunjukkan oleh penurunan nilai dari loss-nya baik pada data training maupun dari data validation-nya. Nah, jadi di setiap epoch yang menandakan bahwa model ini berhasil mempelajari pola pada data yang baik, penurunan ini itu juga mencerminkan bahwa model ini tuh mampu melakukan generalisasi terhadap data yang tidak terlihat sebelumnya, yaitu data validation yang tanpa menunjukkan tanda-tanda overfitting pada pelatihan ini, yang dimana model ini tuh menggunakan dua output yaitu main output dan auxiliary output. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, eh, jadi auxiliary output ini hanya berfungsi sebagai pendukung untuk membantu proses pelatihan menjadi lebih stabil, meskipun nilai loss-nya itu pada auxiliary output-nya itu bisa kita lihat, auxiliary output-nya itu bisa kita lihat di sini, dia relatif yang lebih tinggi. Nah, jadi di sini bisa kita lihat pada model ini berhasil mencapai total loss sebanyak 0,37,3793, kemudian di sini main outputs-nya sebanyak 0,3624, kemudian validation output-nya itu 0,5464, kemudian di sini validation loss-nya itu 0,39, kemudian validation main output-nya yaitu 0,37. Nah, jadi hasil ini menunjukkan bahwa model sudah cukup baik dalam melakukan prediksi. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat langkah selanjutnya kita akan mengevaluasi model menggunakan data uji X-Text A dan X-Text B. Nah, mungkin langsung saja di sini kita copy saja codingannya dari buku. Kemudian di sini kita run. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi yang ini. Nah, jadi di sini pada kode yang Nah, di sini pada kode yang pertama ini kita mengevaluasi model menggunakan data uji dari X-Text A dan X-Text B. Nah, kemudian di sini sebagai kita gunakan inputan ganda. Nah, kemudian di sini kita menggunakan Y-test yang dimana kita gunakan untuk menghitung kedua target output yaitu main dan auxiliarnya. Nah, kemudian di sini kita melakukan prediksi terhadap data baru yaitu X new A, kemudian ada X new B yang dimana sebagai inputan ganda atau output yang dimana sebagai inputan ganda. Nah, jadi output yang dihasilkan ini itu berupa prediksi dari output utama dan output tambahan yaitu nilai dari auxiliarnya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat lagi pada buku. Nah, jadi untuk membangun model dengan perilaku dinamis seperti pencabangan, perulangan atau input dan output yang bervariasi, kita akan menggunakan subclassing APA dari keras yang dimana pendekatan ini tuh memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan sequential atau function APA yang dimana karena kita dapat menulis angka pemrosesan datanya itu secara langsung menggunakan Python murni. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat pada contoh implementasi model weight and depth model yang dimana di sini itu menggunakan subclassing APA yang berfungsi serupa dengan model yang sebelumnya dibangun dengan fungsi APA. Nah, di sini mungkin untuk pengimplementasiannya langsung saja kita gunakan dari buku. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kodenya. Nah, jadi untuk kodenya ini yang pertama kita membuat kelas model custom dengan mewarisi dari kelas model yang dimana di sini kita membuat kelas wide and depth model. Nah, kemudian di sini kita memanggil konstruktor dari kelas induk untuk menangani argumen standar seperti nama model. Nah, kemudian di sini kita membuat layer dance pertama untuk bagian dari div-nya. Kemudian di sini kita membuat layer kedua untuk bagian dari div-nya. Nah, kemudian di sini kita membuat output utama dari gerbang input A yang dimana hasilnya itu dari hidden 2. Nah, kemudian kita membuat lagi output tambahan yaitu auxiliary dan hasil dari hidden kedua.
Nah, kemudian di sini kita menggunakan metode tambahan untuk mendefinisikan alur forward dari model saat training atau inference. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat kita membuat devcal yang dimana di sini kita memisahkan inputan menjadi dua bagian yaitu ada input A dan input B. Nah, kemudian di sini kita menerapkan hidden 2 pada hasil dari hidden pertama. Nah, kemudian di sini kita menggabungkan inputan A dengan hidden 2. Nah, kemudian di sini kita menghasilkan output utama dari hasil gabungan. Kemudian di sini kita main output yang dimana di sini itu kita menghasilkan output tambahan dari hidden kedua. Nah, kemudian di sini kita mengembalikan kedua outputnya. Mungkin di sini langsung saya kita run. Sini kita run ulang. Nah, kemudian di sini langsung saja kita tambahkan lagi kode. Yang dimana di sini kita akan buat model untuk mengcompile dan training model dengan dua output dari subclassing APA atau function dari APA. Nah, jadi di sini kita tambah model. Hmm, Kemudian di sini MSP plus titik 9. Sini kita gunakan optimizer, builder, plus, nah, langsung saya di sini kita run. Nah, jadi di sini bisa kita lihat, di sini kita mengcompile model dengan loss MSE atau mean square error, yang dimana di sini kita gunakan juga optimizer stock hashtag gradient dense dengan learning rate-nya itu 0,0001. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya kita lakukan atau kita melatih menggunakan data latih extrain-nya. Nah, jadi kita pakai history. History sama dengan model width. Kemudian di sini kita extract dan try. Kemudian di sini kita gunakan epoch. Epoch itu sebanyak 10. Kemudian dasar data di sini sama dengan x. Nah, jadi langsung saya di sini kita run. Nah, jadi di sini bisa kita lihat kita melatih model menggunakan data input X train A dan Y train B. Nah, di sini serta ada dua target yang dimana keduanya kita gunakan Y train karena modelnya itu punya dua output. Nah, kemudian di sini kita menggunakan epoch 10. Nah, jadi validation dilakukan pada data validasi yang juga memiliki dua inputan dan dua target, yaitu dua inputan dan dua target. Nah, jadi ini adalah hasil training dari 10 epoch. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya kita akan mengevaluasi model tahap data uji. Nah, jadi di sini total loss, net loss, kemudian di sini aux loss, ya, dan di sini
X dash A semicolon X X dash B, kemudian di sini Y, Y, Y dash, ya, Y dash. Nah, langsung saja di sini kita run. Nah, jadi di sini kita mengevaluasi model terhadap data uji. Di sini kita menghasilkan total loss. Nah, di sini kita menghasilkan total loss, kemudian main loss dan aux loss. Kemudian di sini kita akan melakukan prediksi terhadap data baru yang terdiri dari dua inputan, yaitu X new A dan X new B. Nah, kemudian di sini Y spread, kemudian sama dengan model predict X new A dan X new B. Nah, langsung saja di sini kita run. Nah, di sini itu kita melakukan prediksi terhadap data baru yang terdiri dari dua inputan. Yang dimana inputannya itu X new A dan X new B. Nah, jadi hasilnya itu jadi hasilnya ini berupa dua prediksi dari main output dan aux output. Nah, kemudian di sini kita menetapkan set random. Nah, jadi di sini kita tetapkan set random ini agar hasil eksperimennya selalu konsisten ketika kita jalankan ulang. Nah, jadi di sini kita pakai n random seed 42. Kemudian di sini tf set. Nah, langsung saya di sini kita run. Nah, jadi di sini kita menetapkan set NumPy dan TensorFlow agar hasil eksperimennya konsisten. Nah, langsung saya di sini kita tambahkan lagi. Di sini kita membangun model sederhana dengan API sequential. Nah, jadi pada bagian ini tuh kita menunjukkan penggunaan API sequential untuk membuat model jaringan saraf sederhana dengan dua hidden layer dan satu output layer. Langsung saja di sini. Ah, aduh. Ya, ya. Ya,
Kemudian di sini langsung saya kita run. Nah, jadi di sini tuh kita membangun model sekuensial sederhana dengan dua layar tersembunyi, yang dimana masing-masing memiliki 30 neuron. Kemudian menggunakan aktivasi relu. Kemudian di sini input shape-nya 8, karena setiap sampelnya itu memiliki 8 fitur. Nah, kemudian di sini kita compile, kemudian kita fit dan evaluasi model sederhana. Nah, jadi di sini modelnya kita compile, file, kemudian di sini CD, red, dengan. Nah, langsung saja di sini kita run. Nah, jadi di sini itu kita mengcompile model dengan loss MSE atau mean squared error. Nah, dan di sini kita optimizer stock hash-nya. Nah, kemudian di sini kita optimizer stock hash gradient dense-nya dengan learning rate-nya itu 0,00, yaitu 0,001. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya kita akan melatih model menggunakan data latih X train dan target Y train selama 10 epoch. Nah, jadi di sini kita sama dengan model head. Kemudian di sini kita pakai X train, train, train. Sini kita epoch dengan 10. Kemudian di sini kita validation data and validation. Kemudian ini validation. Nah, langsung saja di sini kita run. Nah, jadi di sini bisa kita lihat kita melatih model menggunakan data latih X, train, dan target Y-train selama 10 epoch. Nah, jadi di sini validation-nya itu dilakukan pada data X validation dan Y validation. Nah, kemudian di sini kita menggunakan 10 epoch. Nah, kemudian di sini langkah berikutnya di sini kita akan mengevaluasi performa model terhadap data uji X-train dan Y-train. Nah, langsung saya di sini MSE tes, kemudian sama dengan model. Nah, selesai di sini kita run. Nah, jadi ini tuh kita mengevaluasi performa model terhadap data uji yaitu di F-test dan Y-test. Nah, jadi di sini hasil evaluasinya berupa nilai MSE. Jadi semakin kecil nilainya maka semakin baik. Nah, kita mendapatkan 0,46. Nah, yang memungkinkan model ini tuh sudah cukup baik. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya kita akan menyimpan seluruh arsitektur model, bobot, dan konfigurasi pelatihan optimizernya ke dalam satu file. Nah, jadi file ini tuh bisa digunakan untuk membagikan atau menyimpan agar dapat digunakan, yaitu model itu adalah H5. Jadi di sini, nah kurang lebih model untuk menyimpan model kerasnya seperti ini langsung saya kita run.
Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, jadi di sini itu kita menyimpan seluruh arsitektur model, bobot, dan konfigurasi pelatihan atau optimizer-nya ke dalam satu file. Nah, jadi file ini itu bisa digunakan untuk membagikan atau menyimpan model agar digunakan kembali. Nah, kemudian di sini kita akan membuat kembali model dari file hasil model keras yang telah kita simpan tadi. Nah, jadi di sini model sama dengan keras titik model dot model. Kemudian di sini, kemudian kita compile terus, ini kita ganti jadi false. Nah, langsung saya di sini kita run. Nah, jadi codingan ini itu kita membuat kembali model dari file my class model H5 yang telah disimpan sebelumnya. Ya, kemudian di sini kita menggunakan parameter compile files yang digunakan jika kita ingin membuat arsitektur dengan bobot tanpa mengcompile ulang. Nah, jadi misalnya saat hanya ingin di inference atau jika kita ingin prediksi. Nah, jadi jika kita ingin menggunakan kembali model untuk pelatihan, maka di sini kita bisa menggunakan compile true dan mengcompile ulang dengan model compile. Nah, jadi setelah model ini dibuat dengan model compile agar model yang kita save di sini bisa digunakan untuk prediksi. Nah, jadi kurang lebih caranya itu sama seperti yang di buku, yaitu yang seperti ini, saving and restoring a model, yang dimana ini juga menyimpan model keras H5-nya. Kemudian di sini seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita ingin menggunakan model prediksi, maka kita akan mengcompile true dan mengcompile ulang dari model compile-nya. Nah, jadi dalam pengembangan model mesin learning menggunakan keras, menyimpan dan membuat kembali menyimpan dan membuat kembali model merupakan teknik penting yang memungkinkan efisien waktu dan fleksibilitas dalam berbagai skenario, baik untuk keperluan deployment, evaluasi ulang, dan kelanjutan pelatihan di lain waktu. Nah, jadi dengan menggunakan model save Macros model H5 ini seperti ini, atau kita meng-save modelnya, maka seluruh informasi penting dari model seperti arsitektur jaringan, bobot hasil pelatihan, dan konfigurasi pelatihan seperti optimizer-nya dan loss function-nya itu dapat disimpan secara utuh dalam satu file performa yaitu H5. Nah, ini tuh sangat berguna untuk mendokumentasikan hasil pelatihan atau pembagian model ke sistem lain tanpa perlu melatih ulang dari awal. Nah, jadi di sini kemudian kita memanfaatkan model tersebut yaitu model keras ini. Nah, jadi kita cukup memuat menggunakan keras model yaitu di sini bisa kita lihat keras model load model my keras model H5. Nah, dengan opsi compile files. Nah, di sini kita compile files. Nah, jadi dengan opsi compile files ini kita hanya bisa mengambil struktur dan bobot modelnya saja. Misalnya untuk proses prediksi tanpa perlu menyertakan konfigurasi pelatihan. Namun jika kita ingin melanjutkan pelatihan atau evaluasi dengan metrik pelatihan yang sama seperti sebelumnya, maka modelnya sebaiknya kita compile ulang dengan compile true atau di-compile ulang setelah dimuat. Nah, jadi dengan fitur penyimpanan ini keras memberikan kemudahan dalam manajemen model serta mendukung pengembangan sistem mesin learning yang lebih struktur, berulang dan dapat dipelihara dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi untuk materi kita kali ini di sini kita sampai pada tahap di save model. Nah, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.